Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Teman Cerita Channel. Teman-teman, pada konten kali ini Teman Cerita ingin melanjutkan pembahasan tentang konflik yang terjadi di Poso, Kabupaten Sulawesi Tengah. Untuk teman-teman yang belum menonton part sebelumnya, teman-teman bisa cek di deskripsi atau di pojok sebelah kanan atas di gadget teman-teman atau PC teman-teman, agar teman-teman dapat memahami pembahasan yang akan disampaikan oleh admin pada konten kali ini. Sebelum masuk ke dalam kontennya, admin ingin menegaskan bahwa konten kali ini bukan bermaksud untuk mengungkit luka lama atau mencoba memprovokasi teman-teman semua dengan penyampaian admin atau tema konten yang admin angkat. Namun di sini admin hanya ingin menyampaikan informasi sejarah agar kita sama-sama bisa mengambil dampak positifnya dan pelajaran bagi kehidupan kita ke depan. Untuk itu, kepada teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan info terbaru dari Teman Cerita. Setelah lebih dari 1 tahun masa tenang, rangkaian peristiwa politik dan hukum pada bulan April tahun 2000 menimbulkan ketegangan. Fase kedua berlanjut di sepanjang garis pertempuran yang sama dengan fase pertama. Kali ini wilayah Kristen yang menderita kerusakan. Persidangan saudara mantan Bupati Agvar Patangga telah dimulai, di mana persidangan korupsi lainnya, seorang pengusaha lokal bernama Aliansa Tompo didakwa telah menyalahgunakan dana dari program kredit pedesaan. Ada desas-desus bahwa sebagian dari uang ini digunakan untuk menyewa massa untuk menyerang gedung pengadilan dan membakar dokumen-dokumen perihal keterlibatannya yang memaksa penangguhan kedua kasus tersebut. Pengadilan Patangga kemudian kembali diadakan di Palu. Selain itu, posisi tertinggi kedua di Poso, Sekretaris Wilayah atau Sekwilda, sedang dipertimbangkan dan persaingannya sangat ketat. Sebuah surat kabar yang dicetak pada tanggal 15 April memuat pernyataan oleh Cailani Umar, seorang anggota DPRD Provinsi dari Partai Persatuan Pembangunan, yang memprediksi bahwa akan ada lebih terjadi apabila mantan calon bupati Damsyik Ladjalani tidak dipilih. Keesokan harinya, seorang pemuda muslim mengklaim telah diserang oleh sekelompok pemuda Kristen dan menunjukkan luka di lengannya sebagai bukti. Pihak Islam membalas dan pertarungan antar pemuda-pemuda dari kelurahan mayoritas Kristen Lambogia dan pemuda-pemuda Islam dari kelurahan Kayamanya dan Sayo meningkat menjadi kekerasan yang meluas. Selama beberapa hari berikutnya, rumah-rumah yang dimiliki oleh umat Kristen Poso di dekat terminal bus dan di Lambogia dibakar. Peristiwa ini memaksa Kapolres Poso saat itu untuk mendatangkan pasukan Brimob dari Palu. Pada tanggal 17 April, anggota Brimob secara tidak sengaja menemukan massa Muhammad Husni dan Yanto dan melukai 8 orang muslim lainnya, termasuk seorang pria bernama Rozal Mahmud yang dilaporkan meninggal kemudian karena luka-lukanya. Setelah penguburan korban pada siang yang sama, muslim yang marah menyerang Lambogia dan membakar rumah gereja dan sekolah. Keesokan harinya, Gubernur Paliuju mengunjungi Poso dan disambut oleh sekelompok muslim yang dipimpin oleh penguasa dan tersangka penipuan Aliansa Tompo. Mereka menuntut agar Ladjalani menerima posisi Sekwilda, agar kasus melawan Agvar Patangga ditutup, agar Kapolres dipecat, dan agar pasukan Brimob dikirim kembali ke Palu. Hak asasi manusia menilai tuntutan tersebut mencerminkan tema konflik yang mendasar, persaingan politik, sistem pengadilan yang dipolitisir, dan ketidakpuasan terhadap para penegak hukum. Brimob dikirim pulang, namun pembakaran rumah berlanjut setelah sebuah mayat tak dikenal ditemukan di samping sejenis topi yang biasanya dikenakan oleh pihak muslim. Muslim dari kota dan sekitarnya membakar rumah, gereja, dan kantor cabang PDIP, meninggalkan Lambogia dan Kasintuwu dalam kondisi hancur.
Razia dalam bentuk pengecekan identitas terutama terkait agama dimulai di wilayah mayoritas Muslim. Beberapa orang Kristen dilaporkan ditarik paksa untuk keluar dari mobil dan karena hal ini, Pangdam Wirabuana Mayor Jenderal TNI Slamet Kirbiantoro di Makassar, Sulawesi Selatan, akhirnya mengirimkan 600 tentara dan pertempuran mereda. Gubernur meminta masyarakat Kristen Poso yang banyak diantaranya telah melarikan diri ke Tentena dan bukit-bukit di sekitar kota Poso untuk tidak membalas dendam, namun menyerahkannya kepada Tuhan. Polisi mengumumkan tahap kedua selesai pada tanggal 3 Mei tahun 2000. Selama fase kedua ini, kedua belah pihak mulai menggunakan ikat kepala berwarna dan ban lengan untuk membedakan diri. Para pejuang Kristen dikenal sebagai pasukan merah atau kelompok merah dan kelompok Islam sebagai pasukan putih atau kelompok putih. Meskipun pentingnya agama tidak boleh diabaikan, kedua kelompok ini juga mengatur jalur sosial, etnis, dan ekonomi. Dan dengan demikian, istilah pejuang Protestan atau Muslim berisiko terlalu menyederhanakan konflik. Baru 3 minggu sejak fase kedua selesai, fase ketiga yang menurut beberapa pengamat merupakan yang terbesar dan terparah dimulai. Periode ini didominasi oleh gelombang serangan balasan oleh kelompok merah Kristen terhadap warga Muslim. Di samping bentrokan langsung dengan kelompok putih Islam, ada juga penculikan dan orang-orang yang tidak berkepentingan. Hasil wawancara dilakukan oleh Badan Hak Asasi Manusia mengkonfirmasi bahwa para migran dari Sulawesi Selatan, dari Gorontalo yang umumnya menjadi korban atas tindakan tersebut. Namun kelompok etnis dan suku lainnya juga menderita. Pada awal bulan Mei, muncul desas-desus bahwa banyak pemuda Kristen yang mengungsi telah melarikan diri ke sebuah kamp pelatihan kelompok merah di Kelei. Pasukan Kristen yang beroperasi pada fase ini disebut kelelawar merah dan kelelawar hitam. Kelelawar hitam yang bertopeng seperti ninja ini disebut-sebut menargetkan para Muslim di Kayamanya yang dianggap bertanggung jawab atas serangan di Lambogia pada fase sebelumnya. Pasukan ninja ini disebut-sebut dipimpin oleh Fabianus Tibo, seorang imigran sekaligus pekerja perkebunan beragama Katolik yang datang dari Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang pernah dipenjara atas kasus seorang pria bertahun-tahun sebelumnya. Selain itu, seorang tokoh Kristen bernama Advent Lateka digambarkan oleh pers dan kepolisian sebagai otak pemodal keuangan atau aktor intelektual di balik kekerasan tersebut. Pada pagi hari, tanggal 23 Mei, sekelompok pasukan bertopeng ala ninja seorang polisi, Sersan Mayor Kamarudin Ali, dan 2 warga sipil Muslim yang masing-masing bernama Abdul Syukur dan Baba. Kelompok ninja ini kemudian dilaporkan bersembunyi di sebuah gereja Katolik di Kelurahan Moengko. Kelompok tersebut, termasuk Tibo, mulai bernegosiasi dengan polisi untuk menyerah. Kerumunan warga Muslim mulai berkumpul di depan gereja, dan bukannya menyerahkan diri, Tibo serta yang lainnya justru melarikan diri ke perbukitan di belakang kompleks gereja. Gereja tersebut dibakar pada pukul 10 pagi, dan pertempuran terjadi di seluruh kota. Yang paling parah di Sayo, di mana 10 orang terluka kena panah dan lemparan batu. Gubernur kembali mengisyaratkan bahwa ada pihak-pihak luar merujuk kepada status imigran Tibo yang menjadi provokator, sementara kepolisian mengumumkan bahwa ada 3 tersangka dari kelompok ninja telah ditahan dan dibawa ke Palu setelah dikeroyok oleh massa Muslim. 2 minggu kemudian, 3 orang yang diduga sebagai provokator diidentifikasi sebagai Yen, Raf, dan Leo ditahan atas tuduhan menghasut kerusuhan pada tanggal 23 Mei. Pada tanggal 28 Mei, serangan meluas terhadap warga Islam terjadi di beberapa desa di kabupaten ini.
Dalam sebuah peristiwa yang terkenal, sekelompok orang Kristen, beberapa sumber menyebut bahwa Thibaut dan kelompoknya ikut berpartisipasi mengelilingi desa Cintowu, Lemba, yang juga dikenal sebagai Kilo 9. Para wanita dan anak-anak ditangkap dan beberapa di antaranya mengalami pelecehan seksual. Sekitar 70 orang berlari ke pesantren terdekat, pesantren Wali Songo, di mana banyak warga muslim dengan senjata api, parang, tanpa peduli mereka menyerah atau tidak. Mereka yang kabur berhasil ditangkap untuk kemudian dieksekusi dan mayatnya dilemparkan ke Sungai Poso. 39 mayat kemudian ditemukan di 3 kuburan massal. Meskipun sebuah sumber Islam memperkirakan sekitar total 191 kematian dalam serangan tersebut. Seorang warga yang selamat dari serangan tersebut mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya kembali ditangkap 4 hari kemudian dan dibawa ke sungai untuk dieksekusi. Namun ia sekali lagi berhasil lolos dan selamat. Dan itulah sejarah kelam konflik antaragama yang terjadi di Kabupaten Poso, tepatnya di Sulawesi Tengah. Untuk selanjutnya, admin berterima kasih kepada teman-teman telah menonton video ini, dan semoga kita dapat mengambil manfaat dari video yang disampaikan pada hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, terima kasih dan sampai jumpa.